Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dini Putri Arifah, NIM 1986-2060-38. Saya mahasiswi PGSD semester 6. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Di sini, saya akan mempresentasikan materi perkuliahan saya mengenai supervisi pendidikan. Materinya yaitu model-model supervisi pendidikan dan tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah supervisi pendidikan, yaitu Bapak Gingga MPD, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video saya saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita dapat berkumpul dan menyaksikan video pembelajaran pada saat ini. Sebelum saya memulai presentasi saya mengenai materi yang akan saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke videonya. Check it out. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang model-model supervisi pendidikan dan tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang model-model supervisi pendidikan. Sebelum masuk pada model-model supervisi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu supervisi. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan para pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian, hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari kepala sekolah kepada guru-guru dan personil sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi yang semakin meningkat. Model-model supervisi pendidikan terbagi seatas 4. Yang pertama, yaitu model konvensional atau tradisional. Model ini adalah model yang diterapkan pada wilayah tradisi dan kultur masyarakat yang oriental atau feudal. Yang kedua, model artistik, di mana adalah suatu pengetahuan. Pengajaran merupakan suatu keterampilan atau skill, tetapi juga ada seni atau art. Sejalan dengan tugas pengajar dan pendidik, supervisi juga mengajar dan mendidik, yang kegiatannya memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan seni. Jadi, model supervisi yang dimaksudkan di sini adalah ketika supervisor melakukan kegiatan supervisi, dituntut pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Karena dalam kegiatan supervisi juga mengandung seni atau art. Pada hakikatnya, model supervisi ini memiliki beberapa ciri khusus yang harus diperhatikan oleh supervisor. Yang pertama, yaitu memerlukan perhatian khusus agar lebih banyak pendengar daripada yang berbicara. Yang kedua, memerlukan tingkat perhatian yang cukup, keahlian dan khusus dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru untuk mengembangkan pendidikan generasi muda. Yang keempat, memerlukan kemampuan berbahasa dengan cara mengungkapkan apa yang dimilikinya terhadap orang lain. Yang kelima, memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan, sehingga memperoleh pengalaman dan mengapresiasi dari apa yang dipelajarinya. Model yang ketiga yaitu adalah model yang bersifat ilmiah. Adalah sebuah model dalam sebuah supervisi pendidikan dapat digunakan oleh supervisor untuk menjaring informasi dan data dan menilai kinerja kepala sekolah dan guru dengan cara menyebarkan angket. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana. Yang kedua, sistematis menggunakan prosedur. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang diperoleh dari keadaan real. Yang keempat, menggunakan alat dan penilaian yang berupa angket. Yang kelima, angket disebar kepada siswa dan guru sejawat. Model yang keempat adalah model supervisi klinis. Adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis intensif dan cermat tentang keterampilan pengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.
Supervisi ini adalah proses yang membantu guru-guru untuk memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Lebih lengkap tentang supervisi klinis ini dalam uraian tersendiri, yaitu menurut Meka Wimbang terhadap operasional model supervisi klinis dalam supervisi pendidikan dilakukan melalui suatu siklus yang terdiri dari 3 siklus. Yang pertama, yaitu tahap pertemuan awal atau perencanaan. Pada tahap ini, supervisor dan guru perlu membangun komunikasi, menyatukan persepsi, menyampaikan suasana atau menciptakan suasana yang harmonis, terbuka, dan akrab. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, observasi guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati pada tahap pertemuan awal. Yang ketiga, tahap akhir atau analisis diskusi balikan. Pada tahap akhir siklus model supervisi klinis adalah analisis hasil pasca operasi sumber situasional, mengevaluasi semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tahap ini dengan tujuan untuk memperbaiki performa seorang guru. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya ya, yaitu mengenai tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholders. Tindak lanjut itu berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru-guru yang belum memenuhi standar, dan guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Tindak lanjut dari hasil analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi. Dalam materi pelatihan tentang tindak lanjut hasil supervisi akan dibahas mengenai pembinaan dan pemantapan instrumen. Yang pertama yaitu pembinaan kegiatan. Pembinaan dapat merupakan pembinaan langsung maupun tidak langsung. Pembinaan langsung yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus yang perlu diperbaiki dengan segera dari hasil analisis supervisi. Yang kedua, pembinaan tidak langsung, yaitu dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat umum, perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis. Berapa cara yang dapat dilakukan kepala sekolah ataupun madrasah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan yang membantu guru lainnya. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, penggunaan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama pelatihan. Pelatihan profesionalisme training. 4. Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual siswa. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan siswa secara efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi siswa lebih akurat, teliti, dan seksama. 10. Berkooperasi dengan guru lain agar lebih maksimal. Yang ke-11, mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola kelas. Yang ke-12, meraih moral dan motivasi mereka sendiri. Yang ke-13, memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk inovasi dan kreativitas layanan pembelajaran. Yang ke-14, membuktikan siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, menyampaikan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ke-15, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, yaitu pemantapan instrumen supervisi. Kegiatan pemantapan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Dalam pemantapan instrumen supervisi dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan guru untuk mengajar, terdiri dari yang pertama silabus, yang kedua perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua 3 program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima program pelaksanaan proses pembelajaran, yang keenam pelaksanaan hasil pembelajaran,
Yang ketujuh, pengawasan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua suplemen observasi atau keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya. Yang ketiga, komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Yang keempat, pengadaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau kepada karyawan untuk instrumen non-akademik. Dengan demikian, dalam tindak lanjut supervisi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan mengajar. Yang kedua, hasil analisis catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalitas guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengulangi kendala-kendala yang akan muncul yang memungkinkan akan muncul. Yang ketiga yaitu umpan balik, akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Yang keempat, umpan balik itu pula dapat terciptanya suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, yang menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberikan kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji rangkuman hasil penilaian. Yang kedua, apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. Yang ketiga, apabila ternyata memang tujuan belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya. Yang keempat, membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. Yang kelima, yaitu mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Yang A yaitu ada 5 langkah pembinaan kemampuan supervisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima yaitu adalah revisi. Berarti sudah jelas bukan mengenai model-model supervisi pendidikan dan tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Diharapkan semoga teman-teman sekalian dapat memahami mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Gingga MPD dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya ini. Dan di akhir penjelasan saya tadi, maka berakhir jugalah presentasi saya ini. Sebelum menutup presentasi saya, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.